Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang lubrication system atau sistem pelumasan pada kendaraan. Mesin terdiri dari banyak komponen yang bergerak seperti crankshaft, connecting rod, dan komponen mekanisme katup. Pada saat mesin bekerja, gesekan antara komponen yang saling bersinggungan membuat mesin kehilangan tenaga. Selain itu, gesekan yang terjadi akan menyebabkan keausan dari komponen yang bergesekan, bahkan mesin dapat berhenti beroperasi. Untuk mencegah hal tersebut, maka pada kendaraan dilengkapi dengan sistem pelumasan. Cara kerja dari minyak pelumas adalah minyak pelumas akan membentuk lapisan tipis atau film minyak untuk melindungi lapisan logam. Yang kedua, minyak pelumas akan mendinginkan komponen-komponen mesin, serta membuang kotoran-kotoran dari mesin, dan melindungi komponen tersebut dari karat atau korosi. Berikut ini penjelasannya. Fungsi pertama dari minyak pelumas adalah membentuk lapisan oli atau oil film yang berfungsi untuk mencegah kontak langsung antara permukaan dua logam yang bergesekan, serta membatasi keausan dan kehilangan tenaga yang disebabkan karena gesekan. Gesekan antara dua logam akan mengakibatkan panas pada komponen-komponen mesin, maka selain sebagai oil film, minyak pelumas pada sistem pelumasan berfungsi sebagai pendingin. Oli pelumas akan disirkulasikan melalui saluran oli yang ada pada box silinder agar oli dapat bersirkulasi untuk melumasi komponen-komponen yang ada pada kepala silinder. Minyak pelumas yang disalurkan melalui saluran oli yang ada pada blok silinder dan yang ada pada kepala silinder akan menyerap panas yang disebabkan karena proses pembakaran. Karena gesekan dan panas yang disebabkan oleh proses pembakaran, biasanya akan timbul kerak karbon dan karat. Sistem pelumasan akan mensirkulasikan minyak pelumas ke komponen-komponen mesin yang bekerja, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya karat pada komponen-komponen mesin tersebut. Minyak pelumas akan melumasi dinding silinder, kemudian cincin minyak atau oli akan mengikis minyak pelumas, sehingga akan terbentuk lapisan oli tipis antara torak dan silinder. Lapisan oli tipis pada dinding silinder berfungsi sebagai perapat antara torak dan silinder yang bertujuan untuk mencegah kebocoran gas pembakaran masuk ke ruang engkol. Fungsi minyak pelumas selanjutnya yaitu sebagai pembersih. Partikel-partikel yang berupa butiran-butiran logam karena keausan yang disebabkan karena gesekan antara dua logam serta kerak-kerak yang dihasilkan karena proses pembakaran dapat menyebabkan endapan-endapan atau sumbatan pada saluran oli. Minyak pelumas yang disirkulasikan oleh sistem pelumasan akan membersihkan saluran-saluran oli dan membawa kotoran-kotoran tersebut untuk dikembalikan ke bak oli. Kemudian untuk melengkapi fungsi dari minyak pelumas, pada minyak pelumas terdapat zat tambahan atau zat aditif untuk meningkatkan kualitas dari minyak pelumas tersebut. Yang pertama adalah minyak pelumas mengandung zat aditif deterjen, di mana minyak pelumas akan membentuk lapisan minyak di permukaan komponen logam untuk mencegah menempelnya kerak di permukaan logam tersebut. Kemudian zat aditif antioksidan berfungsi untuk menghambat terjadinya reaksi antara minyak pelumas dengan oksigen. Reaksi tersebut akan membuat minyak pelumas mengental atau meningkat viskositasnya serta membentuk endapan dan memicu korosi. Zat aditif pour point depressant yaitu untuk menjaga oli supaya dapat mengalir pada titik temperatur terendahnya. Zat aditif yang lain yaitu zat anti gesek atau friction modifier yang berfungsi untuk memperbaiki nilai koefisien gesek agar lebih rendah, sehingga dengan berkurangnya gesekan, tenaga mesin lebih ringan
dan juga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar. Kemudian ketika saat oli bersirkulasi pada komponen yang bergerak atau pada komponen yang berputar, sehingga dapat menimbulkan gelembung udara dan bahkan busa. Busa yang ditimbulkan dapat menyebabkan oksidasi oli dan mengurangi efek pelumasan. Maka pada zat aditif pada minyak pelumas terdapat zat anti-foam atau anti busa. Kemudian zat aditif lainnya yaitu anti-wear atau anti keausan yang berfungsi untuk meningkatkan ketahanan logam terhadap keausan. Kemudian zat aditif dispersan berfungsi untuk memisahkan kotoran, debu, dan lumpur dari minyak pelumas, sehingga pada saat oli mesin itu bersirkulasi, partikel tersebut akan tetap terpisah dan tidak ikut larut dalam minyak pelumas. Kemudian zat aditif viskositas improver atau zat aditif yang berfungsi untuk memperbaiki indeks viskositas. Viskositas oli akan turun pada temperatur tinggi. Zat aditif ini berfungsi untuk menjaga kekentalan oli sesuai dengan standar kekentalan yang diizinkan. Kemudian zat adiktif yang lain yaitu zat anti korosi yang berfungsi untuk mencegah terjadinya reaksi antara minyak pelumas dengan oksigen, air, serta zat kimia lainnya dengan bertujuan untuk menghambat terjadinya karat atau korosi. Kemudian berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh minyak pelumas. Minyak pelumas harus mempunyai kekentalan yang tepat. Jika kekentalan minyak pelumas terlalu rendah, maka lapisan oli akan mudah rusak dan oli akan mudah menguap. Hal ini akan menyebabkan keausan pada komponen-komponen mesin. Dan jika kekentalan minyak terlalu tinggi, maka akan menyebabkan mesin terasa berat saat di-start dan menjadikan tenaga mesin berkurang. Selain oli ini mempunyai kekentalan yang tepat, oli ini harus tahan terhadap perubahan suhu atau temperatur. Selain itu, oli mesin ini harus sesuai dengan penggunaan metal atau sesuai dengan beban kerja mesin. Juga oli ini tidak merusak atau anti karat terhadap komponen dan tidak menimbulkan busa. Kemudian jenis oli mesin itu dapat diklasifikasikan menurut kekentalan dan menurut kualitas. Saat memilih oli mesin harus sesuai dengan standar bawaan pada kendaraan. Salah satunya adalah kita melihat klasifikasi kekentalannya. SAE atau Society of Automotive Engineers merupakan standar kekentalan oli. Kekentalan minyak pelumas dinyatakan oleh angka yang disebut indeks kekentalan. Semakin indeksnya semakin rendah, maka oli akan semakin encer, sedangkan jika indeksnya tinggi, maka oli akan semakin kental. Berdasarkan klasifikasi kekentalan, oli dibagi menjadi dua, yaitu single grade oil dan multi grade oil. Pada single grade oil ini memiliki kekentalan yang tetap, baik dalam kondisi dingin maupun panas. Indeks kekentalan ditunjukkan angka setelah kata SAE. Pada contoh tertulis SAE 40, berarti minyak pelumas tersebut mempunyai indeks kekentalan 40. Karena tipe single grade oil ini mempunyai kekentalan yang tetap, maka kekentalan minyak pelumas ini mempunyai indeks kekentalan 40 walaupun dalam kondisi dingin maupun dalam kondisi panas. Untuk single grade oil ini biasanya digunakan pada kendaraan-kendaraan yang berada pada negara-negara yang tidak terlalu banyak terjadi perubahan musim. Pada jenis oli ini, biasanya kelemahannya yaitu pada saat mesin dalam keadaan masih dingin, yaitu pada saat awal start. Karena pada saat awal menghidupkan, dibutuhkan oli yang encer untuk memperingan tenaga pada saat mau menghidupkan kendaraan. Kemudian jenis oli yang kedua adalah multigrade oil. Biasanya untuk kendaraan-kendaraan sekarang menggunakan tipe atau jenis multigrade oil ini. Multigrade oil ini kekentalannya tidak terpengaruh oleh adanya perubahan temperatur dan umumnya digunakan sepanjang musim. Pada jenis multigrade oil ini terdapat kode huruf W kepanjangan dari winter, artinya pada saat suhu dingin. Pada contoh yang ada,
SAE 20W-50 menunjukkan bahwa rangka kekentalan minyak tersebut antara 20 sampai dengan 50. Angka 20 di depan huruf W menunjukkan bahwa pada saat suhu dingin, yaitu pada saat suhu 20 derajat Celcius, minyak pelumas itu mempunyai indeks kekentalan 20. Kemudian di belakang W terdapat angka 50 menunjukkan rangka kekentalan oli pada saat mesin panas, yaitu pada saat suhu 100 derajat Celcius. Kemudian, klasifikasi yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan kualitas. Kualitas mesin diklasifikasikan sesuai dengan standar API, yaitu kepanjangan dari American Petroleum Institute. Klasifikasi oli mesin untuk mesin bensin biasanya ditunjukkan dengan kode S, sedangkan untuk klasifikasi oli mesin untuk mesin diesel biasanya ditunjukkan dengan huruf C. S bisa diartikan sebagai spark atau percikan, yaitu untuk mesin bensin. Kemudian C bisa diartikan sebagai combustion, yaitu oli mesin untuk mesin diesel. Kemudian di belakang huruf S atau huruf C, terdapat huruf yang menunjukkan kualitas dari minyak pelumas tersebut. Jika huruf di belakang S atau C semakin menuju ke Z, maka di dalam minyak pelumas tersebut mengandung lebih banyak zat aditif, jadi mempunyai kualitas yang lebih baik. Untuk memilih minyak pelumas tidak dianjurkan untuk memilih kualitas di bawahnya, kemudian juga tidak boleh menambahkan terlalu banyak zat aditif, harus disesuaikan dengan beban kerja mesin tersebut. Berikut ini macam-macam metode pelumasan. Yang pertama adalah model tekanan. Ciri dari model tekanan biasanya terdapat pompa. Sistem model ini lebih efektif karena sirkulasi minyak pelumas dapat menjangkau ke komponen yang jauh dari ruang engkol. Minyak pelumas yang berada pada ruang engkol akan dipompa dan disalurkan ke komponen-komponen mesin melalui lubang saluran oli yang ada pada blok silinder dan kepala silinder. Melalui lubang saluran oli ini, minyak pelumas akan disirkulasikan untuk melumasi bantalan yang ada pada poros engkol dan poros nok. Model yang kedua adalah model percikan. Pada model percikan, terdapat oil spoon atau komponen pada connecting rod atau batang torak yang berbentuk seperti sendok. Jadi ketika poros engkol berputar, maka komponen yang berbentuk sendok ini atau oil spoon akan membawa minyak pelumas dan memercikan ke komponen-komponen mesin seperti silinder dan torak. Model ini kurang efektif jika digunakan pada kendaraan dengan mesin tipe besar atau seperti mobil, karena bagian komponen yang jauh dari ruang engkol atau yang terletak di kepala silinder tidak mendapatkan pelumasan yang maksimal. Penggunaan model pelumas yang ini digunakan pada mesin seperti pompa air atau mesin pemotong rumput. Selain itu juga digunakan pada mobil yang masih menggunakan mekanisme katup jenis set valve atau SV. Metode pelumasan yang ketiga adalah model kombinasi, yaitu kombinasi antara percikan dan tekanan. Pada model kombinasi ini, selain terdapat pompa oli yang berfungsi untuk mensirkulasikan minyak pelumas, juga terdapat komponen oil spoon yang berfungsi untuk memercikan minyak pelumas untuk melumasi komponen-komponen mesin seperti silinder dan torak. Model pelumasan yang lain adalah model pelumasan campur dan pelumasan autoloop. Pelumasan campur maupun pelumasan autoloop biasanya digunakan untuk mesin-mesin 2 tak yang biasanya digunakan pada sebagian sepeda motor. Pada model pelumasan campur, bahan bakar dan oli mesin ditampung pada tangki bahan bakar. Saat keran tangki dibuka dan mesin dihidupkan, maka oli mesin dan bensin yang ada dalam tangki akan dialirkan ke karburator. Kemudian di dalam karburator akan dicampur dengan udara dan dialirkan ke ruang engkol. Di dalam ruang engkol,
Oli mesin yang sudah tercampur dengan bensin akan melumasi bagian-bagian mesin di dalam ruang engkol dan juga akan melumasi bagian silinder. Sedangkan pada pelumasan otolog, bensin dan oli mesin ditempatkan dalam tangki yang terpisah. Pada saat mesin dihidupkan, maka bensin yang ada pada tangki bensin akan mengalir ke karburator dan di dalam karburator akan dicampur dengan udara. Kemudian pompa oli akan memompa oli mesin dari tangki menuju ruang engkol. Sebelum dialirkan ke ruang engkol, campuran udara dan bahan bakar serta oli mesin akan dicampur dan kemudian dialirkan ke ruang engkol. Setelah itu, oli mesin yang ada di dalam ruang engkol ini akan melumasi bagian-bagian mesin yang ada di dalam ruang engkol dan juga akan melumasi pada bagian silinder. Itulah untuk pembahasan mengenai sistem pelumasan. Untuk fungsi dan komponen-komponen serta cara kerja dari sistem pelumasan akan dilanjutkan pada pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.